Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tisha Febriati dari Pendidikan Teknik Elektro kelas 02. Dan ini adalah tugas untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada tugas kali ini saya akan membahas 6 topik. Pengantar Pendidikan Pancasila, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Dan sejak zaman dulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Dan yang keempat, solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Dan manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak. Nah, alasannya itu jelas bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Adapun visi dan misi pendidikan Pancasila. Nah, untuk visi pendidikan Pancasila ialah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dan untuk misi pendidikan Pancasila, yang pertama ialah mengembangkan potensi akademik peserta didik atau yang biasa disebut dengan misi psikopedagogis. Dan yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara, yang biasa juga disebut sebagai misi psikososial. Dan yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, yang biasa juga disebut dengan misi sosiokultural. Dan yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Nah, jadi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO yang menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya. Nah, yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Jadi berdasarkan keempat pilar pendidikan tersebutlah. Nah, jadi pilar keempat menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan. Nah, di sini juga ada urgensi pendidikan Pancasila. Jadi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kita masuk pada topik yang kedua. Jadi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, jadi periode pengusulan Pancasila. Pengusulan calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Nah, pada hari itu Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Periode pengesahan Pancasila. Pancasila disahkan dalam Undang-Undang 1945. Pancasila disahkan saat sidang PPKI, Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia, pada 18 Agustus 1945. Nah, dalam sidang tersebut dijelaskan bahwa Pancasila resmi disetujui dan dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, jadi yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Jadi sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Nah, dan yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia karena artinya
nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini keberadaannya, kebaikannya, keindahannya, dan penggunaannya oleh bangsa Indonesia, yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Nah, yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, jadi perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila inilah yang sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Topik yang ketiga, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, perjuangan bangsa Indonesia ini dijiwai, disemangati, dan didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga bisa dikatakan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila ini yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan yang puncaknya ditandai dengan proklamasi. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Noto Nagoro menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi undang-undang yang dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental atau Stats Fundamental Norm. Jadi lebih lanjutnya, Noto Nagoro menjelaskan bahwa secara ilmiah, kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak yang dapat dilihat dari dua segi. Nah, pandangan Noto Nagoro tentang unsur mutlak tersebut secara skematik berdasarkan paradigma berpikir tersebut. Jadi, maka pembuka Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak Stats Fundamental Norm. Jadi, berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang pertama, 1. Pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai Stats Fundamental Norm. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebagai Stats Fundamental Norm secara ilmiah, akademis pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stats Fundamental Norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan penjelmaan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stats Fundamental Norm. Jadi apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut ialah. Sekarang kita masuk pada topik yang keempat, dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Nah, jadi dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom atau kepanjangan dari nasionalisme, agama, dan komunisme ini
lebih populer daripada Pancasila. Nah, pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamatan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Ada juga tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Sekarang kita masuk pada topik yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, berarti Pancasila harus senantiasa menjadi ruh yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Nah, Setijo menyatakan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPU PKI, tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan. Nah, yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Menurut perjalanan sejarah, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar berasal dari rancangan pembukaan Hukum Dasar Negara Indonesia. Nah, hasil rapat panitia kecil penyidik usul-usul atau perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang. Karena itu sering disebut panitia kecil 9. Panitia kecil ini dibentuk dalam rapat anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disingkat sebagai BPU PKI yang dihadiri 38 anggota BPU PKI. Rancangan pembukaan Hukum Dasar Indonesia hasil rapat panitia kecil 9 ini diterima pada hari itu juga, yaitu tanggal 22 Juni. Sekarang kita masuk pada topik yang keenam, Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Itu karena selain warga negara, penyelenggaraan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Nah, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan perang ideologi sebagai penuntun moral dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas. Nah, dimensi realitas ini mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Yang kedua, dimensi idealitas. Nah, dimensi idealitas ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Nah, dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Jadi dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat diri.
Sekian pemaparan 6 topik dari saya yang berkaitan tentang pendidikan Pancasila. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.